Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang instrumentasi pengukuran sebagai salah satu topik dari mata kuliah instrumentasi pengendalian proses di program studi Teknik Kimia Bahan Nabati Politeknik Ati Padang. Jadi kali ini kita akan membahas sedikit tentang apa itu instrumentasi, kemudian lebih lanjut tentang alat ukur temperatur, tekanan, level, dan alat ukur laju alir. Oke, langsung saja ya. Oke, instrumentasi itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur dan mengatur besaran baik kondisi fisik maupun kondisi kimia, ya. Jadi instrumentasi ini terdiri dari sensor atau transducer yang digunakan untuk mengambil informasi atau data awal hasil pengukuran. Ya, jadi biasanya sensor atau transducer ini bersentuhan dengan apa yang akan kita ukur. Nah, kemudian ada juga namanya transmitter. Transmitter ini akan mengirimkan sinyal atau data dari hasil pengukuran sensor kepada ruang kontrol. Nah, berikutnya itu ada controller. Controller akan membandingkan sinyal pengukuran dengan set point, dan yang terakhir itu ada aktuator. Aktuator inilah nanti yang akan mengubah atau mengejas proses berdasarkan sinyal pengontrol. Jadi contohnya kita punya tangki. Tangki ini mau kita ukur tingginya. Tingginya misalnya kita mau set di let's say 20 meter. Nah, otomatis nanti aktuator ini yang akan mengejas apakah tinggi dari fluida yang ada di dalam tangki tersebut setinggi 20 meter. Kalau misalnya kurang dari tinggi tersebut, maka dia akan membuka keran, atau misalnya tingginya sudah cukup, maka dia akan menutup keran. Seperti itu ya. Nah, alat ukur temperatur sendiri itu macam-macam jenisnya ya, ada banyak banget. Misalnya kita lihat alat ukur temperatur untuk lingkungan luar itu beda jenisnya dengan kalau kita mengukur temperatur yang ada di reaktor atau temperatur yang ada di komputer kita atau laptop kita, pasti beda-beda ya. Nah, setiap teknologi itu bisa menentukan seberapa canggih dari pengukuran yang akan kita gunakan. Jadi setiap teknologi itu digunakan berbeda untuk setiap aplikasi. Di industri itu kita mengenal yang namanya RTD. RTD itu adalah alat yang menggunakan prinsip hambatan untuk mengukur suhu. Caranya dengan mengalirkan listrik ke RTD sehingga terjadi perbedaan tegangan yang diukur sebagai indikasi perubahan temperatur. Karena alat ini membutuhkan arus listrik dan menyebabkan disipasi panas yang bisa membuat error dalam pembacaan alat, maka konfigurasinya dapat diubah menjadi konfigurasi 3-wire and 4-wire. Nah, PT100 adalah RTD yang umum, terdiri dari film tipis platinum yang berisi resistan 100 ohm pada 32 degree Fahrenheit. Jadi hambatannya berubah dengan adanya perubahan temperatur, sehingga dia dapat mengukur temperatur dari minus 330 Fahrenheit hingga 1560 Fahrenheit. Jadi range-nya cukup tinggi ya. Nah, selain platinum, tipe lain itu adalah copper, nickel, nickel iron, dan lain-lain. Selain RTD ada juga namanya termistor. Ya, termistor itu adalah resistor yang bergantung pada temperatur dan sangat banyak digunakan pada industri. Misalnya untuk perlindungan dari arus listrik berlebih dan lain-lain ya. Termistor itu dibagi menjadi PTC dan NTC. NTC itu apa sih? NTC itu adalah negatif temperatur koefisien termistor. Jadi hambatannya berkurang dengan naiknya temperatur. Nah, kalau PCT itu adalah positif koefisien termistor. Hambatannya bertambah dengan naiknya temperatur. Biasanya dipakai untuk melindungi alat dari arus listrik yang berlebih. Nah, selain itu ada juga namanya termokapel. Termokapel itu bekerja berdasarkan efek termoelektrik. Jadi ketika ujung junction ini ditempatkan pada suhu berbeda, maka tegangan yang dihasilkan pun berbeda. Nah, termokapel ini nggak perlu sumber tegangan, jadi bisa dipakai untuk mengukur temperatur furnace, ruang pembakaran pada gas turbin, kemudian saluran pembuangan dengan temperatur tinggi, dan lain-lain. Cuman, akurasinya itu agak rendah, jadi dia memerlukan titik referensi pengukuran yang disebut cold junction. Nah, junction termokapel ini biasanya ditempatkan pada lingkungan yang ekstrim yang akan diukur temperaturnya.
Sementara cold junction ditempatkan di lokasi instrumen. Nah, berdasarkan sensitivitasnya ada macam-macam tipe thermocouple ya. Jadi nanti bisa dicek di website, ada banyak tipe-tipe thermocouple yang biasanya dipakai sesuai dengan apa yang akan di range temperatur yang akan diukur ya. Nah, berikutnya kita lihat alat ukur tekanan ya. Nah, alat ukur tekanan ini bekerja berdasarkan prinsip piezoelektrik. Jadi, material akan mengalirkan arus listrik dengan adanya tekanan, sehingga tekanan dapat diukur dari perubahan arus listrik. Beberapa tipe alat pengukur tekanan itu misalnya gauge pressure, absolute pressure diferensial, dan lain-lain ya. Nah, jadi di sini kita coba lihat gauge pressure dulu ya. Gauge pressure ini akan menunjukkan nilai positif jika tekanan yang akan diukur berada di atas tekanan atmosfer, dan akan menunjukkan nilai negatif jika tekanan yang diukur di bawah tekanan atmosfer. Ya, itu cara kerja dari gauge pressure. Ada juga namanya absolute pressure. Absolute pressure ini membandingkan tekanan dengan tekanan yang ada di ruang vakum. Nah, ruangan yang tervakum secara penuh akan menunjukkan nilai tekanan 0 psia. Sehingga jika kita ingin mengukur tekanan di bawah tekanan atmosfer, maka kita bisa pakai jenis sensor yang kayak gini, ya. Nah, kemudian ada juga namanya differential pressure. Differential pressure ini mengukur perbedaan tekanan antara dua titik. Biasanya dipakai untuk mengukur tekanan pada sistem steam, mengatur aliran steam yang keluar. Jadi, steam ini dapat berbahaya jika berkumpul pada vessel, sehingga kita dapat menggunakan data tekanan untuk mengatur control valve yang akan membuka tutup aliran steamnya. Ya. Selain itu, differential pressure bisa juga digunakan untuk maintenance filter pada pipa. Jadi, jika terlalu banyak kotoran pada filter pipa, maka ada perbedaan tekanan kan pada dua titik. Nah, jadi diukur dengan cara ini gitu. Kadang-kadang pressure sensor juga bisa digunakan untuk mengukur level pada tangki dengan menempatkan satu sensor pada bagian bawah untuk mengukur banyaknya cairan tangki pada bagian bawah, dan satu lagi ditempatkan di atas tangki untuk mengukur tekanan udara di atas tangki. Jadi kayak gitu ya. Oke, kemudian kita coba lihat alat ukur level. Alat ukur level ini ada macam-macam ya di industri. Ini biasanya cukup penting. Biasanya kita bagi dua, yaitu alat ukur level yang mengukur pada satu titik dan alat ukur level secara kontinu. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa lihat di video YouTube, itu ada judulnya itu video alat ukur level dari Real Parse, itu cukup bagus. Jadi nanti bisa dilihat di situ untuk lebih jelasnya. Ini gambar-gambarnya juga saya ambil dari sana. Oke, coba kita lihat ya. Sensor yang digunakan pada pengukuran level point itu misalnya capacitance sensor, conductivity sensor, optical sensor, tuning fork sensor, dan float switch sensor. Jadi sensor yang ada di sebelah kiri ini adalah sensor yang digunakan untuk mengukur level pada satu titik. Kemudian sensor yang ada di sebelah kanan ini yaitu ultrasonic dan radar itu biasanya digunakan untuk mengukur level secara kontinu. Ya. Nah, lebih jelasnya ini coba kita lihat satu-satu ya. Ini ada namanya capacitance level sensor. Biasanya bekerja berdasarkan medan listrik dan mengukur ketinggian berdasarkan perubahan medan listrik. Jadi sensor ini tuh cukup kecil, nggak mahal, cukup akurat. Kemudian dia nggak ada bagian yang bergerak, cuman dia harus bersentuhan dengan cairan yang akan diukur. Nah, terus sensor ini harus sering dibersihkan juga dan bisa mendeteksi cairan tertentu saja. Nah, biasanya digunakan pada tangki penampungan di pengolahan air ya. Nah, berikutnya ini ada namanya optical level sensor. Jadi dia mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang mengukur perubahan cahaya dan menerjemahkannya menjadi pengukuran level. Sensor ini bentuknya kecil, dia nggak terpengaruh dengan tekanan tinggi dan dapat digunakan untuk mengukur level cairan. Jadi lensa pada sensor ini karena dia sifatnya sangat sensitif,
harus dibersihkan pada saat maintenance ya. Jadi sensor ini bisa mengukur level low untuk menghindari kekurangan level pada sistem pendingin atau sistem hidrolik ya. Nah, conductivity sensor itu menggunakan probe atau elektroda yang akan mengalirkan sinyal listrik yang berasal dari liquid ke sistem. Sensor ini baik, namun bisa korosi dan hanya bisa digunakan pada jenis cairan tertentu saja. Nah, berikutnya ini tuning fork. Tuning fork ini dia kayak garpu. Jadi dia ada dua kuping yang bekerja berdasarkan frekuensi resonansi. Sehingga ketika ada perubahan level akan mengakibatkan perubahan frekuensi yang diterjemahkan menjadi level. Nah, sensor ini cukup compact dan harganya relatif murah. Cuma dia bersifat invasif atau harus bersentuhan dengan material yang mau diukur. Jadi biasanya dipakai pada industri pertambangan, pengolahan makanan atau minuman, dan industri proses juga pakai sensor kayak gini. Nah, yang terakhir ini ada namanya float switch sensor, jadi dia kayak mengapung gitu. Posisi on off itu bergantung pada posisi switch ini. Jadi dia nggak memerlukan daya listrik, jadi cenderung lebih murah. Cuman dia kerugiannya, dia harus bersentuhan dengan cairan yang akan diukur. Dan ukuran sensor ini tuh cukup besar. Jadi biasanya dipakai pada tangki penyimpanan atau untuk mengukur level rendah dan tinggi aja. Ya. Nah, itu tadi sensor untuk satu titik. Ini ada sensor untuk pengukuran yang kontinu. Artinya kita nggak cuma mengukur satu titik aja, tapi kontinu terhadap waktu. Nah, biasanya ini dipakai untuk tangki ya. Tangki yang kita laju alirnya itu bersifat kontinu, jadi bukan batch tapi bersifat kontinu. Nah, ini contohnya apa? Ini contohnya adalah radar, dia pakai radar. Gelombang radar ini cukup efektif karena nggak perlu bersentuhan dengan material yang diukur. Jadi lebih bersih juga. Kemudian dia cukup akurat, cuman dia karena pakai teknologi yang cukup reliable, jadi harganya agak mahal. Nah, begitu juga dengan ultrasonik ya yang ada di sebelah kanan. Jadi cara kerjanya kalau untuk ultrasonik ini dia mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menerima sinyal radar atau sinyal ultrasonik dari transmitter ke receiver. Ya, jadi sensor ini nggak terpengaruh pada tekanan, temperatur atau debu. Jadi bisa digunakan untuk mengukur level pada cairan pasta, bubuk atau padatan. Nah, sensor ini juga bisa dipakai untuk penyimpanan aspal atau cairan kimia yang berbahaya karena dia nggak perlu bersentuhan dengan cairan kimia itu. Ya. Berikutnya ini tentang alat ukur laju alir. Jadi tipenya ada macam-macam tergantung dari fluida apa yang kita mau ukur. Jadi di sini saya tempatkan ada 4 macam ya jenis alat ukurnya. Yang pertama itu yang bekerja dengan prinsip mekanik. Jadi dia memiliki bagian yang bergerak dan bekerja berdasarkan rotasi. Jadi dia akan menghitung berapa jumlah fluida dengan rate itu galon per menit. Jadi dia bisa mengukur berapa galon fluida yang akan mengalir ke sana ya. Nah, kemudian ada yang bekerja itu berdasarkan prinsip magnetik ya. Jadi kenapa dia menggunakan prinsip magnetik? Karena fluida yang dia mau ukur itu bersifat konduktif. Jadi dia menggunakan prinsip Faraday dengan rumus kayak gini. Keunggulannya dia nggak ada bagian yang bergerak. Jadi dia cukup reliable dibandingkan dengan tipe yang mekanikal yang sebelumnya. Nah, biasanya tipe magnetik ini dipakai untuk mengukur laju alir pada air limbah ya. Kemudian ada juga yang tipe vortex. Jadi tipe vortex ini dia mengubah getaran vortex atau gerakan vortex menjadi satu frekuensi sehingga frekuensi itu dikonvert menjadi tegangan ya. Jadi konsep kerjanya seperti itu. Dan yang terakhir ada dengan cara ultrasonik. Jadi dia akan memberikan sinyal ultrasonik yang dikirimkan, kemudian nanti akan dihitung berapa lama waktu untuk mengirimkan dan menerima sinyal ultrasonik itu untuk menentukan kecepatan aliran fluida pada pipa. Jadi tergantung apa yang mau kita ukur, nanti bisa disesuaikan tipenya apakah kita mau pakai konsep dari pengukuran ultrasonik, magnetik, vortex, atau mechanical.
Jadi mungkin itu aja dari saya mengenai tipe-tipe alat ukur temperatur, tekanan, level, dan laju alir. Jika adik-adik mahasiswa ada pertanyaan atau komentar atau saran, bisa disampaikan di kolom komen di bawah ini. Oke, tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa.